Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kakak. Dalam video kali ini kita akan membahas apa itu fungsi atau suatu pemetaan. Nah, karena kita kemarin telah mempelajari tentang relasi, baik itu definisinya maupun cara menyatakan relasi, kali ini keterkaitan relasi dan fungsi itu sangat erat. Nah, secara definisi, fungsi itu diartikan sebagai suatu relasi yang memiliki syarat khusus. Nah, apa sih syarat khusus? Suatu relasi itu dikatakan sebagai sebuah fungsi. Nah, syaratnya adalah setiap anggota domain atau anggota daerah asal hanya memiliki tepat satu pasangan. Nah, kalau teman-teman ingat dalam video kemarin, relasi itu kesannya bebas. Bebas yang seperti apa? Nah, kalau kalian ingat, itu contoh-contoh relasi itu tidak memiliki aturan yang pasti. Bisa aja domainnya itu memiliki pasangannya lebih dari dua, atau anggota domainnya tidak memiliki pasangan. Nah, dalam fungsi atau pemetaan itu syaratnya adalah setiap anggota domain itu harus memiliki pasangan, dan pasangannya itu hanya boleh punya satu di daerah tujuannya atau daerah kodomainnya. Nah, kita coba langsung masuk ke contoh agar lebih memahami. Kita tarik ke bawah. Nah, kita perhatikan dulu contoh yang ini terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada himpunan A, relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kita lihat anggotanya. Anggota himpunan A itu 1, pasangannya ke 1, 2, pasangannya ke 4, 3 gak punya pasangan. Nah, apakah relasi A ke B ini adalah suatu fungsi? Berdasarkan syaratnya tadi, yaitu adalah setiap anggota domain. Setiap anggota domain berarti dalam soal ini adalah si himpunan A itu hanya memiliki tepat satu pasangan. Nah, satu pasangannya satu, ya pasangannya cuma satu, tepat satu. Kemudian 2 pasangannya 4, ya pasangannya cuma 4. Kemudian 3, nah 3 ini nggak punya pasangan, berarti bisa dikatakan bahwa relasi A ke B ini bukan sebuah pemetaan, karena syarat dari suatu relasi itu dikatakan fungsi adalah setiap anggota domain. Berarti seluruh anggota domain itu harus memiliki pasangan, dan pasangannya cuma satu. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa 3 itu tidak memiliki pasangan, maka relasi dari A ke B itu bukan merupakan sebuah fungsi. Nah, sekarang kita lihat contoh yang di sebelahnya. Nah, di sini ada relasi dari himpunan C ke himpunan D. Kita lihat anggota domain, berarti anggota domainnya itu adalah si C. Nah, kita lihat 2 itu pasangannya ke 5, ya tepat satu, pasangan 2 itu ke 5. Kemudian 3 pasangannya juga ke 5. Nah, 3 ke 5 ini berarti pasangan cuma satu kan, maka tepat bahwa relasi ini merupakan sebuah fungsi, karena pasangan dari domain itu hanya tepat satu. Nah, di sini kita bisa lihat 2 itu pasangannya 5, 3 itu pasangannya 5. Nah, yang kita perhatikan adalah anggota domainnya, ya. Nah, nggak masalah nih anggota kodomainnya. Si 5 punya pasangannya 2 tuh. Kedua, ketiga, tidak masalah. Berarti relasi dari C ke D itu merupakan suatu fungsi, karena syaratnya itu terpenuhi. Setiap anggota domain itu memiliki pasangan, dan pasangannya cuma satu, meskipun
daerah kodomainnya itu ada pasangannya 2 seperti ini. 5 ini pasangannya ada dua buah nih, yaitu kedua dan ketiga. Nah, jadi relasi dari C ke D ini merupakan suatu pemetaan. Nah, kita masuk ke contoh lainnya. Kita next slide. Nah, oke, sekarang kita perhatikan contoh yang ini dulu. Nah, di sini ada himpunan K ke himpunan L. Kita bisa lihat di sini. Tadi syaratnya adalah setiap anggota domain, berarti di sini anggota himpunan K itu memiliki pasangan dan pasangan cuma boleh satu. Kita lihat di sini. Himpunan A itu himpunan K anggotanya itu A, itu pasangannya ke E. Ya, pasangan cuma satu. Oke, benar. Kemudian ada E, itu kita lihat tanda panahnya. Nah, di sini E sebagai anggota himpunan K itu pasangannya 2 nih. Dia ke E di himpunan L, kemudian ke U. Nah, maka kita bisa langsung nyatakan bahwa relasi dari K ke L ini bukan suatu fungsi, melainkan hanya relasi biasa. Nah, hanya relasi biasa. Hanya relasi saja, berarti kita simbolkan dengan R saja seperti ini ya. Berarti relasi dari himpunan K ke himpunan L itu hanya relasi saja, bukan merupakan suatu fungsi, karena ada anggota domain yang memiliki 2 pasang di daerah tujuannya, yaitu anggota himpunan K yaitu E, itu pasangannya 2, yaitu ke E dan ke U. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat contoh yang di sebelahnya. Pertanyaannya itu adalah dari diagram Cartesius bawah ini, tentukanlah mana yang merupakan suatu fungsi atau pemetaan dan mana yang merupakan relasi saja. Nah, kita bisa lihat di sini. Ingat kemarin bahwasannya kalau dalam koordinat Cartesius posisi domain adalah di sumbu X, kemudian posisi kodomain itu ada di sumbu Y. Nah, kita lihat di sini. Anggota himpunan X berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, syaratnya tadi adalah ingat kembali bahwa setiap anggota himpunan domain harus memiliki pasangan dan pasangannya cuma 1. Kita lihat sini titik potongnya itu 1 itu ke 1. Ya, pasangannya 1, hanya 1. Kemudian 2 itu pasangannya ke 1, ke 2. Nah, bisa lihat di sini ke pasangan 2 itu ke 1, ke 2 dan ke 4. Nah, jadi langsung bisa kita simpulkan bahwa relasi 1 ya, kita tandai seperti ini, bukan merupakan sebuah fungsi berdasarkan diagram Cartesius di bawah ini. Berarti ini merupakan relasi saja, kita tandai sebagai R. Nah, kemudian kita masuk ke diagram kedua, kita tulis seperti ini. Oke, begitu. Nah, kita lihat anggota domainnya 1 itu ke 1, iya anggota pasangannya cuma 1. 2 ke 3, iya pasangannya hanya 1. Kemudian 3 ke 2 pasangannya hanya 1. 4 itu ke 5, iya pasangannya hanya 1. Kemudian 5 juga ke 3, iya pasangan cuma 1 berarti ya. Berarti dapat dikatakan bahwa diagram Cartesius yang nomor 2 ini merupakan suatu fungsi. Nah, kita bisa ganti warnanya biar lebih kelihatan, warna hijau. Coba. Nah, berarti diagram nomor 2 itu merupakan suatu fungsi seperti ini. Kita tandai sebagai F saja ya. Kemudian diagram ketiga itu kita lihat anggota domainnya. 1 itu ke 1, iya pasangannya cuma 1. 2 ke 1, iya. Kemudian 3, nah yang 3 sebagai anggota domain X itu pasangannya ke 1 dan ke 2. Berarti langsung kita dapat simpulkan bahwa diagram Cartesius ini merupakan representasi dari suatu relasi saja, bukan merupakan sebuah fungsi. Ini
diagram kartesius yang ketiga ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Seperti ini contoh terakhir ya. Nah, pertanyaannya adalah dari relasi-relasi di bawah ini, nah relasinya ini direpresentasikan atau ditunjukkan dengan diagram himpunan pasangan berurutan ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan mana yang merupakan pemetaan atau fungsi dan mana yang merupakan relasi saja. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya kembali ingat bahwa penulisan dalam himpunan pasangan berurutan yang ditulis dahulu itu adalah domain baru kodomainnya, gitu ya. Misalnya dalam diagram panah itu ada 1, ada 2, di sini ada 3, nah, misalnya diagram panahnya itu 1 ke 3 dan 2 ke 3. Penulisannya berarti itu 1,3 ya kan. Nah, dan 2,3 gitu. Nah, posisi yang sebelah kiri itu merupakan domain dan yang kanannya itu merupakan daerah tujuannya atau kodomain. Jadi kita bisa lihat di sini 1 itu kedua, pasangannya 1 berarti kan? Ya, benar. 2 pasangannya kedua, iya. Pasangan dari domainnya hanya 1 yaitu 2. Kemudian 3 itu juga pasangannya kedua, gak masalah. Berarti pasangan cuma 1. 4 itu juga kedua. Nah, juga benar, boleh. Berarti himpunan pasangan berurutan yang pertama ini merupakan suatu fungsi atau pemetaan atau P. Nah, begitu. Kemudian himpunan pasangan berurutan yang kedua. Kita bisa lihat di sini himpunan domainnya itu ada 11, 13, 14 dan 16. Kita bisa lihat pasangan 11 itu keempat ya, 1. Kemudian nah di sini 11 juga kelima nih. Ternyata berarti di sini anggota domainnya itu ada pasangannya yang 2, maka kita bisa langsung simpulkan bahwa ini bukan merupakan suatu fungsi, melainkan hanya relasi saja atau R, kita singkat seperti itu ya. Kemudian pasangan berurutan yang ketiga itu domainnya berarti ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian kita lihat kodomainnya atau range-nya ya, yang ditujukan gitu ya. Nah, berarti di sini 1,6 pasangannya 1 yaitu 6, benar. 2 ke 7 iya benar. 3 ke 8 ya, pasangan cuma 1. 4 ke 8 ya. Kemudian 5 ke 9. Nah, berarti benar nih bahwa pasangan himpunan berurutan yang ketiga itu merupakan suatu fungsi. Nah, kemudian di sini kita lihat pasangan himpunan pasangan berurutan yang terakhir itu domainnya ada 21, 22, 22, 22, 23 ya. Kita lihat di sini pasangan 21 yaitu 22. Nah, di sini pasangan 21-nya ada 2 nih. Dia ke 22 dan ke 23. Maka kita dapat langsung menyimpulkan bahwa ini bukan merupakan suatu fungsi, melainkan hanya pemetaan saja. Nah, kembali diingatkan bahwasanya dalam penulisan himpunan pasangan berurutan itu posisi yang di sebelah kanan kita ambil contoh seperti ini 21,22. Nah, posisi yang di sebelah kanan ini merupakan suatu range atau daerah yang ditujukan dari si daerah asalnya begitu ya. Dan kalau kodam kartesius berarti ini sumbu X dan ini sumbu Y, termasuk dalam sumbu 21 ini sebagai domain itu termasuk dalam sumbu X, dan 22 sebagai range itu berarti juga termasuk dalam sumbu Y yang merupakan daerah kodomainnya begitu ya. Nah, sekian saja untuk video kali ini mengenai fungsi part 1. Nah, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di judul fungsi part 2.
yang akan membahas mengenai sifat-sifat dari suatu fungsi dan berapa banyak kemungkinan fungsi yang bisa dibentuk dari dua buah himpunan. Dan setelah ini kalian akan mengerjakan kuis sebagai pengetahuan atau pemahaman awal berdasarkan video yang telah diberikan. Selamat bekerja dan sampai jumpa. Oke, sebelum masuk ke bagian fungsi part kedua, kita akan membahas satu contoh terakhir yang berkaitan dengan cara menentukan domain, kodomain, serta range dari suatu fungsi. Sebenarnya caranya itu sama untuk menentukan domain, kodomain, range untuk relasi begitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat contohnya dari diagram Cartesius di samping. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, apakah relasi dari himpunan X ke himpunan Y itu merupakan suatu fungsi? Kita bisa lihat di sini, anggota himpunan X atau anggota himpunan domainnya. Nah, perlu diingat posisi domain dalam koordinat Cartesius itu di sumbu X ya. Kita bisa ya begitu. Nah, anggotanya itu 4, 6 dan 8. Kita bisa lihat 4 itu pasangannya kedua, berarti hanya satu, ya benar. Kemudian 6 itu ketiga, ya berarti pasangannya cuma satu. Kemudian 8 itu keempat, ya benar, berarti pasangannya cuma ke 4 dan hanya satu berarti ya. Nah, berarti kita bisa katakan bahwa relasi dari himpunan X ke himpunan Y berdasarkan diagram Cartesius di samping ini merupakan suatu fungsi. Nah, bagaimana dengan domain, kodomain, serta range-nya? Kita bisa tulis di sini. Itu domainnya berarti tadi sudah disebutkan bahwasanya posisi domain yaitu di sumbu X dan semua anggotanya itu ditulis. Berarti ada 4, 6 dan 8. Kemudian tutup kurung kurawal. Kemudian posisi kodomain yaitu di sumbu Y. Nah, semua anggotanya kita tulis. Berarti itu ada 2, 3, 4 dan 10. Kita tutup kurung kurawal. Nah, yang terakhir yaitu range atau daerah hasil. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya ingat kembali range itu merupakan daerah kodomain yang memiliki pasangan di daerah domain. Nah, kita lihat di sini daerah kodomainnya yaitu 2, 3, 4 dan 10. 2 tadi pasangannya di domain itu 4. Nah, berarti benar. Dia punya pasangan 1 yaitu kebetulan 1 ya. Pasangannya yaitu 4. Kita bisa tulis range-nya berarti ada 2. Kemudian itu kita cek anggota selanjutnya dari kodomain yaitu 3, itu pasangannya hanya ke 6 ya. Di sini berarti juga termasuk range, maka bisa kita tulis itu 3, kemudian ada 4 ke 8 pasangannya ya di domain. Berarti kita bisa tulis bahwa range-nya itu 4 termasuk. Nah, berhubung 10 sebagai anggota kodomain tidak mempunyai pasangan di daerah kodomain ya begitu, maka dia tidak termasuk range. Maka range-nya hanya 2, 3 dan 4. Nah, kira-kira begitulah cara menentukan domain, kodomain serta range dari suatu fungsi. Nah, mungkin perbedaan yang paling mendasar yaitu adalah di fungsi posisinya domain itu punya pasangan tepat 1 di daerah kodomain. Nah, itu yang harus perlu diingat terus bahwasanya
Fungsi itu syaratnya setiap anggota domain hanya boleh mempunyai satu pasangan di daerah kodomain. Begitu ya. Kita lanjut ke video selanjutnya.